Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, untuk menjalani sunnah-sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana itu merupakan nikmat daripada nikmat-nikmat Allah yang paling besar. Berapa banyak manusia-manusia yang ada di dunia ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa Islam, kenikmatan berupa iman, dan juga kenikmatan berupa bisa memeluk aliran ahlus sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekuatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, yang dimana ilmu itu adalah awal dari semuanya. Bahkan sebelum kita berkata, kita harus berilmu terlebih dahulu. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, tak lupa salawat serta salam selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimana beliau adalah manusia yang sempurna, yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah kehidupan, kaidah-kaidah ilmu dalam beragama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Pada halaman selanjutnya, kalau dicetakan saya halaman 26, yang masih seputar tentang pembagian hati, dan macam-macamnya hati, yaitu aqsamul qulub, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya pembagian hati itu ada 3. Al-qalbu al-hayyu, hati yang hidup. Hati yang pertama, hati yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah akan masuk pada pembagian yang kedua, jenis hati yang kedua, yaitu al-qalbul mayyitu. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, al-qalbul mayyitu, hati yang mati. Wa huwa diddul qalbis salim. Hati yang mati itu adalah lawan daripada hati yang selamat atau hati yang hidup. Fahuwa la ya'rifu rabbahu. Dan hati ini adalah hati yang tidak tahu tentang Tuhannya. Wala ya'buduhu bi amrihi, dan tidak menyembah Allah atau menyembah Rabbnya dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yardahu, dan tidak pula dia tidak menjalankan apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi, akan tetapi hati itu, hati yang mati itu, dia berdiri bersamaan dengan syahwat-syahwatnya, hawa nafsunya. Waladzatihi, dan kelezatan-kelezatan hawa nafsu. Walau kana fihi sukhtu rabbihi wa ghadabihi, walaupun di dalam kenikmatan hawa nafsu itu ada kemarahan dan murka dari Tuhannya. Fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hadhihi ridha rabbahu am sakhita, dan dia, hati yang mati ini, senantiasa tidak pernah peduli ketika dia sudah mendapatkan bagian hawa nafsunya. Dia nggak peduli dengan ridho Allah, ridho Tuhannya, atau amarah Tuhannya. Yang penting dia mendapatkan yang diinginkannya. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah,
dan hati tersebut menyembah kepada selain Allah. In ahabba ahabba li hawahu wa in abghadha abghadha li hawahu. Apabila dia mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawahu, dan apabila dia marah karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawahu, apabila dia memberi maka dia memberi karena hawa nafsu. Wa in mana'a mana'a li hawahu, apabila dia tidak memberi atau mencegah, dia tidak memberi karena hawa nafsunya. Fahawahu athirun indahu, dan hawa nafsunya itu yang memberikan dampak padanya. Wa habba ilaihi min ridha maulahu, dan dia lebih cinta terhadap hawa nafsunya daripada ridha Tuhannya. Fal hawa imamuhu wasyahwatu qaiduhu, dan hawa nafsunya adalah imamnya. Wasyahwa, dan syahwatnya adalah pemimpinnya. Wal jahlu sa'iquhu, dan kebodohan adalah sopirnya. Wal ghaflatu markabatun, dan ghaflah atau lalai adalah kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili aghradihi ad-dunyawiyyati maghmurun, dan dia adalah hati yang tenggelam di dalam pemikiran, di dalam menemukan cara untuk menghasilkan bagian-bagian dunianya. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, termasuk hati yang mati itu adalah diawali dengan la ya'rifu rabbahu. Ini karena berbeda orang yang mengenal Tuhannya dengan yang tidak mengenal Tuhannya, itu jauh berbeda. Asarnya itu sangat luar biasa. Asarnya sangat luar biasa, atau dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi orang yang selalu disetir oleh hawa nafsunya mengambil alih kepemimpinan hatinya, maka ini hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Berbeda dengan hati yang hidup yang selalu diharapkan. Kalau hatinya sudah mati, ilmu manfaat itu sudah dicabut dari hatinya, maka percuma, gitu loh. Nah, dia seakan-akan beribadah, tapi ibadahnya hatinya karena hawa nafsu. Salatnya, puasanya, apapun karena hawa nafsu. Gitu. Bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena riya kepada manusia. Biar dilihat orang kalau dia itu beribadah. Dan penyakit hati itu, sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya menjangkit orang-orang yang tidak faham, tapi bahkan menjangkit para alim, para ulama. Gitu, namanya penyakit hati. Iri, dengki itu terjadi, ayuhal ikhwan. Kalau antum tahu kisahnya Imam Bukhari yang dimana keilmuannya sampai sekarang kita memahami bahwasanya Imam Bukhari luar biasa. Kitabnya Sahih Bukhari, siapa yang enggak pakai rujukan kitab Sahih Bukhari? Semua umat Islam pakai rujukan Sahih Bukhari, ya kan? Nah, itu pun ketika beliau meninggal kisahnya, kenapa? Karena dia ditahdir. Yang nahdir siapa? Gurunya, salah satu gurunya. Jadi ada perkataan beliau yang mujmal, maksudnya bukan yang seperti ahlul bid'ah katakan, itu dibawa ke situ. Jadi opininya masyarakat digiring ke situ. Dia mengirim surat ke penguasa, kalau Bukhari masuk ke situ, tolaklah, dia bukan ahlu sunnah. Gara-gara dia mentafsil. Perkataannya kalamul bari, sautuhu sautul qari wa kalamuhu kalamul bari. Jadi Al-Quran ketika dibaca, suaranya itu suaranya qari, tapi kalamnya Allah. Tafsir seperti itu. Bukan maksudnya dia punya pemikiran yang lain yang menyeleweng dari ahlu sunnah. Itu kenapa? Ya karena iri. Sampai beliau ditolak di sana, tolak di sini. Yang menemaninya Imam Bukhari itu hanya 2 orang, Imam Muslim dan 1 orang lagi. 2 orang muridnya yang menemani Imam Bukhari. Dan karena dunia ini sudah terasa sesak bagi Imam Bukhari, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, akhirnya dia, ya Allah, kehidupan ini sudah sangat berat bagiku. Mungkin kematian itu lebih mudah untukku. Dia berdoa karena sudah tidak kuat dengan kehidupan itu. Karena dia nggak bisa kemana-mana, ditolak karena fitnah.
Itu Imam Bukhari meninggalkan itu gara-gara sebab apa? Iri. Namun Allah Subhanahu wa taala sekarang yang kita pakai kitabnya siapa? Imam Bukhari. Gitu loh. Yang terkenal siapa? Imam Bukhari. Gitu. Jadi walaupun dulu kehidupannya dengan meninggal seperti itu, yang menemani Imam Muslim. Imam Muslim sama satu orang lagi. Nah, itu. Jadi bahkan para ulama masalah hati ini juga terkadang ini terjatuh. Ini. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyad min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu kecuali lebih berat daripada aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat kecuali niatku. Nah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilati makhmurun. Dan hati yang mati itu, dia itu mabuk terhadap hawa nafsu, dan dia itu mabuk terhadap hal-hal yang bersifat ajil. Ajil itu apa? Didahulukan, dunia. Ajil. Jadi perkara yang ada ajil, ada ajil. Ajil itu yang cepat datangnya. Nah, maksudnya dunia. Nah, bukan akhirah yang diakhirkan, gitu. Dia mabuk terhadap hal itu. Hatinya disetir sama syaitan. Yunada ilallahi wa ila daril akhirati min makanin ba'id. Dia dipanggil untuk menuju ke jalannya Allah dan untuk menuju ke akhirat. Maksudnya ke surga. Min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh. Fala yastajibu lin nasih, dan dia tidak menjawab atau tidak menjawab nasihatnya orang yang menasihati. Dibiarkan gitu. Ibaratnya lewat kuping, masuk kuping kanan lewat kuping kiri. Wa yatsba'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setiap setan yang murtad. Ad-dunya tuskhituhu wa turdihi. Jadi dunialah yang dia membuat dia marah, dan dunia juga yang buat dia ridho. Jadi urusan dia itu, muamalahnya, gerak-geriknya, tujuannya adalah dunia, bukan akhirat lagi, gitu loh. Wal hawa yusimmuhu amma siwal batil wa yu'mihi, dan hawa nafsu itu membuatnya tuli dan membuatnya buta. Dan juga selain daripada hawa nafsu adalah hal-hal yang batil yang membuatnya dia tuli dan buta. Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi saqamun, dan bercampur dengan pemilik hati yang seperti ini adalah penyakit. Wa mu'asyaratuhu summun, dan hidup bersama dengan dia adalah racun. Wa mujalasatuhu halakun, dan duduk di majelisnya maka ini adalah halakun. Apa? Kebinasaan. Itu yang sudah dinasihatkan para ulama, dan ini benar ya ikhwah. Ujungnya apa tadi awal? La ya'rifu rabbahu. Nah, kenapa kok dia bisa digelincirkan terhadap dunia? Ya karena dia nggak tahu Tuhannya, gitu loh, nggak tahu Rabbnya. Coba kalau seorang itu paham tentang Allah, paham tentang tauhid Allah uluhiyahnya, terus tauhid rububiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, maka kalau ketika dia benar-benar mempunyai ilmu tentang Asmaul Husna misalkan, dia tahu bahwasanya Allah itu punya sifat, punya nama Raqibun, yang mengawasi, membersamai, mengawasi, kayak gitu. Nah, ketika dia paham itu benar-benar dan dipraktekkan dalam perbuatannya, apakah dia akan berani maksiat ketika nggak ada orang? Berani maksiat ketika dia tahu ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Zahirnya Allah tahu, batinnya tahu. Dan yang akan terjadi Allah tahu. Dan sesuatu yang misalkan ini nggak terjadi, tapi kalau itu sesuatu terjadi, Allah juga tahu bagaimana kejadiannya. Itu ilmu Allah. Ketika dia faham seperti itu tentang Allah, beranikah dia sembunyi-sembunyi bermaksiat? Tidak akan. Gitu. Jadi kita ketika ngaji seperti ini, kita tanamkan pada diri kita sendiri.
nggak usah ngelihat orang lain. Tapi untuk diri kita, sudah masuk nggak saya seperti itu, hati saya yang seperti itu? Apakah saya masih maksiat sembunyi-sembunyi? Kalau masih, berarti memang masih ada yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kok bisa kita sembunyi-sembunyi? Mungkin ketika di majelis ada ikhwan, ada ini, kita masih menampakkan, oh kita itu orang baik. Tapi ketika kita pulang, kita berubah. Ketika nggak ada orang lain, kita berubah. Yang di sini omongannya lembut, ketika pulang omongannya kasar, seenaknya dengan pasangannya. Ketika di sini dia taat bacaannya Al-Quran, ketika di rumah tontonannya lain. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak tahu Tuhannya. Dia tahu, sekedar tahu saja, oh ilmu itu kayak gini, al ilmu kada kada kada, al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, oh kayak gitu. Aqsamul ismi, maklumat informasinya tahu, tapi hatinya nggak mengamalkan. Dan ini yang harus benar-benar kita perbaiki. Sehingga kalau orang benar-benar tahu, faham dengan sifat-sifatnya Allah. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu juga Syadidul Iqab. Maka dari situ dia akan gerak-geriknya akan lain, ya. Gitulah, hatinya akan selamat. Jadi pertama harus dengan ilmu. Itu. Dan ilmu itu bukan cuma dengan istilahnya datang transfer informasi. Kalau cuma transfer informasi, Mbah Google lebih pinter, iya kan? Iya, lebih pinter dari kita. Dengan searching banyak itu. Mau yang bahasa Arab bisa, bahasa Cina pun bisa dia kasih. Tapi kalau cuma sekedar informasi, berarti belum dapat ilmu. Jadi ilmu itu ujung-ujungnya harus diamalkan. Kalau belum beramal, ya berarti belum dapat ilmu. Dan caranya dengan belajar tentang Allah, membaca kitab-kitab tentang Allah. Tentunya, karena kita nggak boleh sembarangan tentang Allah itu, nggak boleh pakai istilahnya berdasarkan perasaan saja. Karena orang tahu tentang Allah itu, orang tahu sesuatu dulu. Orang tahu sesuatu apapun itu dari 3 hal. Melihat secara langsung. Ini HP, lihat secara langsung. Atau dia melihat yang spesialnya, ada gambar, foto HP itu kayak gini loh. Nah, jadi untuk mengetahui Allah pun gitu secara teorinya. Kita apakah lihat langsung secara Allah? Tidak mungkin, ya kan? Yang pertama nggak mungkin. Yang kedua, melihat yang semisal Allah? Tidak mungkin. Jadi kita tahu Allah dari mana? Dari cara yang ketiga. Dari kabar yang tidak bohong. Yang ketiga. Jadi orang tahu sesuatu dari melihat langsung, melihat yang semisalnya, atau kabar yang tidak bohong. Jangan saya katakan, oh ini HP, langsung ada depan kita, oh melihat secara langsung, bentuknya kayak gini, fungsinya kayak gini. Nomor 2, dia melihat semisalnya ada video tentang HP, ada video atau foto tentang HP. Ini namanya HP, ini namanya Android, ini namanya iPhone. Tahu dari situ iPhone kayak gimana bentuknya. Yang ketiga adalah dengan cara kabar yang tidak bohong. HP itu bentuknya kayak gini, bisa digunakan, ini orangnya yang ngomong jujur. Nah, dia bisa tahu sesuatu dari 3. Dan untuk mengetahui Allah, kita hanya bisa dengan cara yang ketiga, kabar yang tidak bohong. Dari mana? Al-Quran dengan pemahaman para sahabat, dan juga sunnah sahihah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka dari itu mengetahui Allah, ilmu tauhid itu didahulukan di atas segala sesuatu. Bahkan dengan tauhid aja, seekor lalat bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa menyebabkan orang masuk neraka. Masuk surga kenapa? Orang suruh berkorban, membunuh lalat, korbankan berhala, kalau nggak korban kamu nggak boleh lewat, tak bunuh kamu. Sama dikisahkan di dalam sebuah hadisnya itu. Terus dia nggak mau, jawabannya apa? La uqarribu syai'an siwallah, saya tidak akan berkorban suatu apapun kecuali hanya untuk Allah. Karena dia faham, dia punya ilmu bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah. Nggak boleh berkorban untuk makhluk, untuk berhala. Dia fahamnya kayak gitu. Dan dia dengan pemahaman itu
tahu konsekuensinya. Kalau saya ngomong kayak gini, saya bakal dibunuh sama ahlul qaryah itu ketika dia lewat ke sebuah desa. Tapi dia berilmu, dia paham kalau sampai saya celaka dalam masalah ini, selesai. Dan beneran dia dipenggal dan dia masuk ke dalam surga. Dan orang yang kedua gara-gara lalat berkorban, ditepok, dikorbankan. Dia jawabannya ketika suruh berkorban, berkorbanlah. Ma indi syai'an liuqarrib. Aku nggak punya sesuatu apapun untuk kukorbankan. Jadi kalau ada, dia berkorban. Dia nggak paham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dia untuk hanya beribadah kepada Allah. Itu. Makanya ilmu tauhid itu didahulukan. Gitu. Ya. Orang yang mempelajari tauhid, nah, itu insya Allah akan menguatkan hatinya. Belajar tauhid dengan kitab-kitab. Nah, kalau rububiyah, rububiyah udah ini kan tentang keesaan Allah itu udah maklumnya udah banyak orang yang paham. Ya, maklumnya udah banyak yang paham. Kalau uluhiyah, nah, itu bisa baca usul salasah atau kitab tauhid. Nah, itu kitabnya. Dua itulah. Terus kemudian kalau tauhid asma wa sifat atau hubungannya dengan akidah, biasanya akidah itu lebih luas lagi, bukan cuma tauhid. Itu nanti Lum'atul I'tiqad yang kecil kitabnya itu. Lebih besar lagi akidah wasitiyah. Atau dia pakai akidah tahawiyah. 3 itu insya Allah cukup. Jadi belajar tauhid itu bukan ini, harus benar-benar bisa, benar-benar paham. Bahkan seorang ulama, Syekh Muhammad At-Tamimi itu mengatakan, ketika itu ada kasus, muridnya heboh, ada kasus besar. Apa itu? Di sana ada seorang anak berzina dengan ibunya. Astagfirullah. Iya kah? Setelah ditelusuri beritanya gini. Enggak, di sana ternyata ada orang yang beribadah kepada selain Allah, yaitu beribadah pada kubur. Mereka muridnya bilang apa? Walah, gitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngomongnya gimana? Musibah ini. Kalian itu belum paham tauhid. Gimana ketika ada seorang berita berzina pada ibunya kalian heboh, tapi ketika ada orang yang menyembah beribadah kepada selain Allah, itu kalian bilang, oh alah, ibaratnya kayak gitu. Ini kan pemahaman kalian kemana? Ayo ngaji lagi. Karena waktu itu muridnya kan tanya, Syekh kita ngaji tauhid terus gantilah Syekh yang lain. Karena beliau ma'ruf, bukan cuma di ini, beliau paham masalah fikih, beliau paham masalah sirah, paham masalah ini. Muridnya tuh pengen yang lain gitu. Tapi ketika kayak gitu, kalian tuh belum paham berarti. Masih bilang, oh alah gitu loh. Kayak gitu. Berarti itu ulama. Dan salah satu, dulu ada guru kami di Pondok Jamilur Rahman itu pernah misahkan kayak gitu. Ini, belum sempurna tauhid seseorang itu, kalau dia itu belum bisa mengamalkannya, benar. Dan amalnya itu bukan cuma ini aja, di semua hal. Ketika itu dikisahkan bahwasannya, tahu di kapal itu yang ekonomi kamar mandinya kan sedikit. Nah, kan penggunanya banyak. Nah, itu yang terjadi apa? Wah, itulah kotor banget kan. Nah, ketika mesin murid ini mau masuk nggak jadi, dia pamitnya nggak tahan mau buang hajat. Kok balik lagi? Kenapa? Katanya. Oh, nggak enak kamar mandinya banyak gini. Ya udah, terus gimana? Ya udah, saya mau tidur aja. Habis itu berselang diceritakan kan tadi kondisi kamar mandinya, dia ini lagi bangun kan, nggak bisa nyenyak, namanya nahan perak gitu kan. Akhirnya pengen buang hajat lagi. Ketika itu udah sana buang hajat dulu, nggak usah ditahan-tahan, nanti kamu malah sakit, kata Ustadz itu. Kemudian dia ke sana, dilihat kamar mandinya sudah bersih. Akhirnya dia bisa hajat. Nah, terus kemudian dia masuk lagi, oh udah bersih Ustadz. Iya. Terus gurunya itu tadi, ustadznya, dia udah kecapean tidur. Siapa yang bersihkan? Gurunya. Nah, kata dia apa? Kalau kayak gini aja belum paham, ya gimana tauhidnya? Jadi hubungannya kemana-mana. Untuk ma'rifatullah. Karena kita nggak ngelihat manusianya, kalau ngelihat potongan-potongan wong jengkel. Tapi kalau ngelihat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terus at-taharatu satrul iman. Nah, itu kan
adalah perintahnya Allah gitu, kebersihan. Jadi dia pas bersihkan itu bukan ngelihat orangnya, tapi karena tahu tauhid kepada Allah. Itu. Jadi tauhid itu bisa menjaga. Dan belajar asma wa sifat bukan buat bantah-bantahan. Ya, ini kebanyakan orang. Oh, asma wa sifat kaidahnya gini, nanti bantah sini, bantah sana. Enggak. Untuk diri kita dulu. Gimana kita di depan sifat Rahman Rahim? Gimana kita di depan sifat ilmunya Allah? Gimana kita di depan sifat muraqabahnya Allah? Ya kayak gitu. Kalau kita masih maksiat sembunyi-sembunyi, belum paham tauhid asma wa sifat. Jadi ini sulit. Nah, kita juga belajar bareng-bareng kayak gitu ibaratnya. Karena keutamaan mengetahui Allah, mengetahui Tuhannya atau faham tauhid itu yang pertama adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Jadi dalam hadisnya riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan wa huwa ya'lamu. Jadi dalam keadaan dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, dakhalal jannah, ilmunya. Itu jadi ma'rifatullah membawa orang masuk ke dalam surga. Jadi bukan cuma ngomong la ilaha illallah di mulut saja, tapi harus ada ilmunya, paham makna la ilaha illallah itu apa sih. Nah, pahamnya gimana ya? Nanti pas belajar nahwu itu, la itu kalimat apa? Itu paling pusing biasanya kan belajar nahwu kan. Apa sih diomongno iki? Angel jelimet, enggak. Dinikmati aja belajar itu. Karena memang belajar nahwu kayak gitu. Nyapa sih harus diartikan senantiasa, yang telah, alah muter-muter. Ya kayak gitu, kandungan bahasa Arabnya kayak gitu. Jadi dulu ini mohon maaf ya ikhwan. Ketika kita dulu mondok itu di Jamilur Rahman kan pusing. Maksudnya baru pindah haluan gitu kan. Gini sidik-sidik kafir ini, gak oleh apa. Terus terang, saya mengalami masa-masa itu. Saya mengalami ya kawan. Gitu loh. Terus belajar gini sampai di kalimat la ilaha illallah. Modal saya apa? Saya dari dulu itu pahamnya nahwu shorof. Baru itu tok. Ketika pindah haluan, makna la ilaha illallah itu kalimat apa? Menyerupai inna pengamalannya. Kayak gini. Nah, itu anak-anak itu pusing yang lain. Saya yang dari haluan dulu sebelumnya ketika memahami gitu, oh kayak gitu paham. Langsung gitu. Jadi kenapa? Karena ya paham bahasa dulu. Sudah mengalami lika-likunya. Ya, gimana nggak paham kalau nggak paham di depan orang beduk saya. Jadi guru kami itu kayak gitu, ketika ngajar itu dulu guru kami itu ngajar nahwu galak. Kalau sampean gurunya nahwu nggak galak, berarti sampean biasanya nggak bisa. Temenan. Tapi kalau digalai sampean mutung. Padahal kita dulu ketika belajar nahwu, bapak saya sendiri yang ngajar, kalau yang lain dipukul 1, saya dipukul 2. Yang lain catatannya kurang, dipukul 1, lengkapi. Saya dipukul 3 kali, buku saya dirobek, nulis dari awal, nangis saya. Padahal saya kurangnya sedikit. Itu. Nah, ketika belajar ilmu bahasa Arab. Kalau sampean mau enak duduk sekali, saya langsung jadi Syekhul Islam, nggak bisa. Harus mengalami perjuangan. Duduk dulu di samping kolam ikan, dijejer. Salah jawaban garek dorong sama sikil. Saya cemplung gitu. Nanti naik lagi, pertanyaan lagi. Itu nahwu. Galak guru nahwu. Atau 2 orang, satu lagi suka ngukum, satu lagi pas waktu tambeng-tambeng ya SMP kan dulu pernah. Nggak kena dipukul karena kita udah sepakat. Nek dipentungnya dirasakno. Di seneni dirungokno. Marek wis. Saya punya prinsip kayak gitu. Gitu. Akhirnya ya itulah dikata-katain dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Gitu. Tapi dengan itu kita belajar perjuangan menuntut ilmu. Ketika belajar itu nyambung ke masalah tauhid. Oh, makna la ilaha illallah seperti ini toh. Caranya. Baru paham. Gitu. Enggak paham manhawu, enggak paham maksud. Oh, ilahun itu dari kata apa wazannya fi'alun itu sama dengan ma'budun. Nah, maf'ulun wazannya artinya ma'budun. Oh gitu. Yang paham aduh ya Allah, kayak suruh makan batu. Ya Allah, astagfirullah.
gitu. Dan itu butuh perjuangan. Orang belajar butuh perjuangan. Dari belajar bahasa, belajar tauhid, butuh perjuangan. Nanti kalau sudah perjuangan itu kita bisa konsisten, sakit tetap berangkat, muwadhabah, istiqomah, akan diberikan kenikmatan. Dulu nahwu pelajaran yang paling saya benci jadi pelajaran yang paling saya sukai. Gara-garanya ya itu tadi. Dulu nggak bisa, musuh ketemu nahwu. Kasih contoh, ja'a Zaidun. Contoh khobar, ja'a Zaidun. Contoh maf'ul bih, ja'a Zaidun. Aduh lah, pelenger pokoknya. Ya. Jadi butuh perjuangan. Ya. Jadi kalau ada guru nahwu kok sabar, bersyukur. Karena mungkin dia dulu belajarnya nggak kayak gitu sama Ustadz. Apalagi anak-anak pondok, oh udah paham. Santri-santri di pondok kayak gitu. Siap-siap. Ya citak. Ini enak temen gue belajar karo aku ngono kuwi. Aku mbiyen ya dipukuli. Gantian. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasannya man arafa asma Allah wa ma'aniha, barang siapa yang mengetahui, mengilmui nama-nama Allah dan makna-makna tentang asma'nya Allah, nama-nama Allah, itu berbeda ya dengan orang yang mengilmui sebagiannya atau mengetahui namanya tapi tidak memahaminya, makna-maknanya. Itu berbeda. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau setiap dia tambah memahaminya maka akan bertambah imannya di situ, kata Ibnu Taimiyah. Nah, dari itu memahami tentang asma wa sifat Allah itu penting dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Gitu loh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin murid-muridnya yang belum paham pernah mengatakan ketika dia dulu kan jidal dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia, sampai ketika orang itu meninggal, muridnya bilang apa? Alhamdulillah, musuh dakwah kita sudah meninggal. Syekhul Islam enggak. Syekhul Islam nangis. Kenapa? Kalau kita ngelihat perbuatannya memang jengkel, debat kayak gini masalah ini tuh jengkel. Tapi ketika kita melihat dia lagi ditunggangi syaitan, nah kita sedih. Saudara kita sedang dimain-mainkan oleh setan. Nah itu loh, berlapang dada dia Ibnu Taimiyah. Kemudian dikasih nafkah keluarganya yang ditinggal itu sama Ibnu Taimiyah, anaknya yang musuhi dakwah dia. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena paham tentang Allah. Kemudian ketika kita memahami asma wa sifatullah, itu bisa yujibul khauf, dia bisa menimbulkan khauf, takut kepada Allah dan khasyah. Jadi ketika kita sudah takut sama Allah, khasyah kepada Allah, itu merupakan tujuan daripada ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, jadi agar hati kita enggak menjadi hati yang mati, kita harus paham tentang Allah. Oke, jadi ketika belajar tauhid semangat gitu. Jangan pas fikih nikah saja kan semangat, yang muda-muda biasanya kan. Semangat biasanya yang muda-muda itu belum nikah, fikih nikah aja semangat. Tapi kita lanjutkan. Al-qalbu belum. Al-qalbu al-maridu, hati yang sakit. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Jadi hati yang hidup tapi juga ada penyakitnya. Tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Jadi terkadang hati ini menjalani hati yang hidup, yang sehat. Dan terkadang menjalani yang lainnya, berarti yang sakit, yang mati. Terkadang ini, terkadang ini. Nah, wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillah wal iman bihi. Jadi hati yang tidak dikatakan salim, jadi enggak mengalahkan salah satunya itu. Maksudnya enggak salim juga, enggak mati juga gitu loh. La ilaha illa wa la ilaha illa gitu loh. Fa fihi min mahabbatillah, dan di dalam hati ini masih ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bihi, dan ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlasu, ada keikhlasan, wa tawakkulu alaihi, dan tawakal kepada Allah, ma huwa madatu hayatihi, sepanjang hidupnya. Fa fihi min mahabbati syahwat, dan dalam hati ini juga ada kecintaan terhadap hawa
hawa nafsu, wa ithariha, dan mereka terkadang mendahulukan hawa nafsu, wal hirsi ala tahsiliha, dan terkadang dia semangat untuk mendapatkan hawa nafsu itu, mencapai hawa nafsunya, wal hasad, dan dia terkadang mempunyai sifat hasad ya, dia itu mengharapkan nikmat yang didapat saudaranya itu menghilang, itu hasad ya. Hasad itu kalau bahasa Indonesia syirik ya, syirik tapi bukan syirik yang bahasa Arab ya. Hasad itu mengharapkan nikmat yang didapat saudaranya menghilang. Wal kibri, dan sombong. Wah, terkadang sombong. Wal ujbi, dan ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri. Ma huwa madatu halakihi wa atabihi. Jadi yang termasuk hal-hal yang bisa mencelakakannya dan menyakitinya hatinya itu. Wa huwa mumtinun minad da'ibaini. Jadi dia itu menerima dari dua sisi. Jadi kadang sehat, terkadang ya sakit. Da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wad daril akhirah, wa da'in yad'uhu ilal ajilah. Jadi dia itu mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan terkadang mengajak kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban. Jadi bisa terkadang dekat ke sini, bisa terkadang dekat ke sana. Wa adnahuma ilaihi jiwaron, dan paling dekat kepada keduanya sebagai tetangganya atau sampingnya. Kemudian fal qalbul awwalu hayyun. Jadi hati yang pertama dari 3 pembagian hati tadi, hati apa? Hayyun, yang hidup, yang salimun, yang sehat. Mukhbitun, yang dia itu khusyuk. Mutawadhi'un, yang dia itu tawaduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Layyinun, yang lembut. Kemudian wasani yahbisun, hati yang kering. Mayyitun, mati. Kering kerontang, ya bis itu, enggak ada diambil manfaatnya. Jangankan buahnya, pohonnya tumbuh aja enggak. Itu yang kedua. Wasalitsu maridun, hati yang sakit. Fa imma ilas salamati adna wa imma ilal atabi adna. Bisa jadi dia itu lebih dekat kepada keselamatan atau dia lebih dekat kepada azab. Itu ya pembagian hati. Jadi untuk kita tentunya kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala diberikan jenis hati yang pertama. Dan cara-caranya tadi kita harus tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus faham terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, dengan ilmu, ayyuhal ikhwah. Di sini kan alhamdulillah banyak kajian kan? Ya, banyak kajian, itu bersyukur. Apalagi kajiannya bisa istilahnya runut. Jadi ilmu itu dengan tadarruj runut. Ya pertama harus ya bahasa Arab dulu. Ya, dengan bahasa Arab semua ilmu itu kuncinya sudah dipegang. Ya. Dengan bahasa Arab semua kuncinya sudah dipegang. Katakan para ulama, an-nasarfa ummul ulumi wan nahwa abuha. Jadi sorof itu ibaratnya adalah induknya ilmu agama, dan nahwu adalah abuha, bapaknya. Karena dari keduanya ini kita mendapatkan kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang lain, gitu loh. Beda Pak, kalau orang yang udah paham nahwu sorof atau bahasa Arab dengan orang yang nggak belajar bahasa Arab, kemudian sama-sama masuk ke tauhid, belajar tauhid, beda nanti hasilnya, gitu loh. Lebih cepat paham tentunya yang bisa berbahasa Arab, sebagaimana ya, pengalaman kami sendiri kayak gitu loh. Jadi ketika orang sudah memutuskan pindah haluan itu kan harus ada dasarnya. Jadi kalau ngikut-ngikut orang nanti ya kemana-mana pindah lagi. Kayak zaman dulu kan dikisahkan kan sama salah satu ustadz kita yang sudah senior. Dulu itu orang bercadar banyak, dia orangnya bercadar, tapi ketika ada fitnah tentang peperangan itu di Poso di mana, dia takut dibuka cadarnya malah pakai rok pendek. Itu kan 180 derajat. Itu kok bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan ilmunya ya hanya ngicipi, ibarat apel dijilat kulitnya. Mending apel kan masih kayak gitu, kalau duren di kulitnya aja dia nggak bener-bener nggak masuk.
nggak menikmati ilmu sehingga ketika datang fitnah dia bingung. Bingung, nggih. Ya kan? Makanya salah satu ustadz kita kayak gitu. Dia mau ngajar, pokoknya belajar nahwu sorof dulu. Karena memang itu yang didapatnya. Ketika seorang belajar nahwu sorof, dia nggak akan sibuk masalah fitnah. Ketika sampean belajar isim la ilaha illallah, kalimat la, isimnya, khobar yang disembunyikan itu takdirnya apa? Ketika sampean mikirkan itu, sampean nggak sibuk dengan pasti wes mumet soalnya. Pasti mumet. Salah satunya kayak gitu, jaga. Kalau sudah bisa dengan kaidah-kaidah ilmu yang diberikan para ulama, belajar kaidah-kaidah lebih kuat dia, Pak. Nah, tentunya itu yang kita harapkan. Ya, jadi jangan cuma menikmati buah dijilati kulitnya dok, tapi benar-benar dirasakan. Gitu. Ilmu juga seperti itu. Oh, ini nggak enak, itu nggak enak. Sabar. Namanya nyari ilmu sabar. Gitu. Nggak ada orang cara intinya nyari ilmu itu mau langsung enak ini, nggak bisa. Memang harus merendahkan hatinya, dia duduk di bawah gurunya yang ngajarkan ilmu-ilmu alat tadi itu, sabar. Apalagi kok guru-guru yang ngajarkan TPQ, ngajarkan ini, itu kan ikhlasnya luar biasa itu. Nek coro pahala ini kan paling banyak. Dan kalau yang ngajar mahasiswa kan, itu kan istilahnya bisyaroi lebih besar. Tapi kalau guru-guru TPQ ngajar anak-anak, ngajari huruf ini, wah itu kan luar biasa perjuangan mereka, kesabarannya. Diajari alif ba tak, guru ini dipenek. Kayak gitu. Makanya, dan terkadang kalau kita nggak dapat guru yang galak itu, anggap aja itu motivasi. Kalau nggak gitu kita nggak bisa, karena santai. Alah gak iso gak diapa-apa no, kan gitu. Ya masa kita udah gede-gede mau dipukul kan botan. Ya, kalau kita masih kecil iyalah. Tapi kalau ini enggak. Dulu kayak gitu juga ada. Dulu di tempat kami santrinya Abah itu sidik buka kartu ini. Jadi ketika ini ngajar mas-mas Alfiyah. Alfiyah itu kitab nahwu yang termasuk kitab yang udah besar. Jadi Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu diajarkan, kata dia, saya itu Alfiyah belum selesai. Kurang sedikit, tapi ketika di sini saya kok ngajar Alfiyah, saya takut. Nah, ketika saya masuk, kok ini kok gak nyambung saya ajarkan. Saya tanya kalimat isim, podo gak paham. Kok sampai niki wani-wani nih masuk kitab Alfiyah. Ulang lagi jurumiyah, kayak gitu. Ya memang terkadang pun mondok udah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kalau memang dia gak serius, ya kemungkinan gak dapat ilmu. Jadi ketika mendapatkan guru yang galak, alhamdulillah guru ini galak. Perhatian, itu perhatian. Tapi kalau bisa ya wes, gak ya wes, itu namanya nggak perhatian lagi. Gitu, itu kalau kita husnudzonnya seperti itu ya, harus bersabar. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Jadi tanda-tanda sakitnya hati dan tanda-tanda sehatnya hati. Jadi kalau hati yang sehat itu tandanya apa, hati yang sakit itu tandanya apa. Tapi semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya untuk diri saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Dan apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.